Selamat pagi, siang, sore maupun malam, Ibu Riri dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami mengenai ekonomi terbuka. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Dian Saputra, yang kedua ada Andi Aulia Nurhaliza, yang ketiga ada Kartika Nurul Sofiati, dan saya sendiri Daniel Mauli Pautan Panjaitan. Yang pertama ada perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, serta migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Selanjutnya ada kelebihan adanya perekonomian terbuka. Yang pertama, memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri, maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga, ada kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Lalu, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Yang terakhir ada memperkuat ketahanan nasional. Perdagangan alutsista atau alat utama sistem pertahanan dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat. Selanjutnya ada alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional dalam sistem perekonomian terbuka. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Ini mengarah pada kualitas produk. Seperti contoh, negara yang memiliki iklim tropis lebih maksimal dalam memproduksi pisang dan diperdagangkan keluar yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain atau dapat memasuki perdagangan internasional. Yang kedua, untuk menghemat biaya produksi. Hal ini untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Yang terakhir adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Selanjutnya ada sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri, investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri, yaitu G, ekspor yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri, yaitu X, barang impor yaitu barang yang dibeli dari luar negeri, yaitu M. Selanjutnya ada pengaruh nilai tukar dan tingkat bunga terhadap neraca pembayaran. Tingkat nilai tukar dan tingkat bunga memiliki pengaruh signifikan pada neraca pembayaran suatu negara. Nilai tukar yang melemah membuat ekspor lebih murah, meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Sebaliknya, nilai tukar yang menguat membuat ekspor lebih mahal, mengurangi ekspor dan mungkin meningkatkan impor, memperburuk defisit neraca perdagangan. Tingkat bunga yang tinggi menarik investasi asing, menguatkan mata uang domestik dan mengurangi defisit neraca pembayaran. Sementara tingkat bunga yang rendah dapat menyebabkan aliran modal keluar, melemahkan mata uang domestik dan memperburuk defisit neraca pembayaran. Kebijakan moneter dan fiskal dapat digunakan untuk mengatur nilai tukar dan tingkat bunga, mencapai keseimbangan dalam neraca pembayaran. Yang terakhir adalah peranan nilai tukar dan tingkat suku bunga terhadap perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, persamaan S kurang I sama dengan CA menggambarkan hubungan antara tabungan atau S, investasi atau I, dan neraca perdagangan atau CA. Tingkat bunga dunia mempengaruhi investasi dan neraca perdagangan suatu negara. Selain itu, kurs real atau hubungan antara kurs nominal dan tingkat harga domestik serta luar negeri memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Kurs real yang rendah membuat barang impor relatif mahal,
sementara kurs real yang tinggi membuat barang ekspor relatif mahal. Oleh karena itu, nilai tukar dan suku bunga dunia mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara, serta investasi dalam perekonomian terbuka. Kesimpulannya, nilai tukar dan suku bunga memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika ekonomi suatu negara yang terbuka terhadap perdagangan internasional. Kali ini saya akan membahas tentang tingkat bunga. Tingkat bunga adalah konsep keuangan yang merujuk pada persentase atau tingkat pengembalian yang dikenakan pada jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan. Tingkat bunga ini dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor ekonomi dan keuangan. Manfaat dari tingkat bunga adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendorong tabungan. Tingkat bunga yang tinggi dapat mendorong orang untuk menabung lebih banyak karena mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua adalah mengatur alokasi modal. Tingkat bunga membantu dalam alokasi sumber daya ekonomi dengan mengarahkan modal ke investasi yang paling produktif. Yang terakhir ada pengendalian inflasi. Tingkat bunga dapat digunakan untuk mengendalikan tingkat inflasi dengan mengatur ketersediaan uang dalam ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis tingkat bunga. Yang pertama ada tingkat bunga simpanan, yaitu imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang di bank. Yang kedua ada tingkat bunga pinjaman, yaitu biaya yang harus dibayar oleh peminjam saat meminjam uang. Lalu yang ketiga ada tingkat bunga pasar, ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan di pasar keuangan. Perbedaan diantaranya adalah dalam tujuan dan pihak yang terlibat, di mana tingkat bunga simpanan menguntungkan penyimpan, sedangkan tingkat bunga pinjaman menguntungkan peminjam. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ketat dapat meningkatkan tingkat bunga, sedangkan kebijakan moneter yang longgar dapat menurunkan tingkat bunga. Yang kedua ada tingkat resiko. Resiko kredit peminjam dan resiko kebangkrutan dapat mempengaruhi tingkat bunga. Yang ketiga ada tingkat inflasi. Tingkat bunga seringkali lebih tinggi jika inflasi juga tinggi. Dan yang terakhir ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik dapat menurunkan tingkat bunga, sedangkan kondisi ekonomi yang buruk dapat meningkatkan tingkat bunga. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi tingkat bunga adalah mengatur aliran dana dalam perekonomian, mempengaruhi keputusan investasi, mengendalikan inflasi, dan juga memberikan insentif untuk menabung atau meminjam. Ada juga sebagai alat pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi oleh bank sentral, lalu ada juga sebagai sumber pendapatan bagi pemberi pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, dan juga sebagai biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas penggunaan uang. Di sini ada juga rumus tingkat bunga, di mana bunga sama dengan pokok pinjaman kali tingkat bunga kali waktu dalam kurung waktu tahun, di mana bunga adalah jumlah bunga yang harus dibayar, pokok pinjaman adalah jumlah uang yang dipinjam, tingkat bunga adalah tingkat bunga tahunan dalam bentuk desimal, dan juga waktu adalah jangka waktu dalam tahun. Selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar atau yang biasa disebut kurs merupakan nilai tukar antar dua negara yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Ketika nilai tukar berubah hingga $1 dapat membeli mata uang asing lebih banyak disebut apresiasi atau menguat. Sebaliknya, ketika nilai tukar berubah sehingga $1 hanya bisa membeli mata uang lebih sedikit, maka disebut depresiasi atau melemah. Lalu peran nilai tukar. Nilai tukar atau kurs mempunyai peran yang sangat penting khususnya pada aktivitas impor dan ekspor. Mengacu pada pernyataan di atas, nilai tukar berperan menunjukkan nilai atau harga mata uang di berbagai negara. Dengan begitu, proses transaksi bisa berjalan dengan lancar serta tidak menyebabkan kerugian terhadap semua pihak yang terlibat. Fungsi penting lain dari kurs adalah saat berada di pasar falas atau valuta asing. Beberapa orang menyebut pasar ini sebagai forex atau foreign exchange. Pada dunia pasar falas tersebut, proses transaksi atau penukaran mata uang memiliki harga atau nilai yang telah ditentukan serta disetujui oleh seluruh pihak terkait. Nilai tukar dibagi menjadi dua, yaitu kurs nominal dan kurs real. Kurs nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Contohnya adalah jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan rupiah Indonesia sebesar Rp14.500, maka $1 bernilai Rp14.500. Ketika kita menginginkan $20, maka harus membayar Rp290.000. Lalu kurs real. Kurs real adalah nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Contohnya adalah ketika membeli tas dengan harga di Amerika adalah $400, sedangkan di Indonesia Rp2 juta. Untuk perbandingan harga keduanya, maka harus mengubahnya menjadi mata uang umum. Jika $1 Rp10.000, maka harga tas di Amerika Rp4 juta.
Lalu rumus kurs real yaitu nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikali IHK luar negeri atau IHK domestik. Atau jika ingin mengkonversi IHK menjadi persentase tingkat inflasi, maka rumus nilai tukar real di atas akan menjadi nilai tukar real sama dengan nilai tukar nominal dikali 1 ditambah tingkat inflasi luar negeri per 1 ditambah tingkat inflasi domestik. Dengan keterangan IHK adalah indeks harga konsumen. Selanjutnya jenis-jenis nilai tukar. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual biasanya digunakan oleh bank, pedagang falas, atau money changer untuk menjual mata uang asing yang dimilikinya. Cara menghitung kurs jual adalah kurs jual sama dengan nilai rupiah dibagi nilai mata uang asing. Contoh soal yaitu jika nilai tukar 1 US dollar setara 14.000 rupiah dan ingin menukarkan uang sebanyak 7 juta, maka penghitungannya menjadi 7 juta dibagi 14.000 sama dengan 500 US dollar. Lalu yang selanjutnya adalah kurs beli. Kurs ini digunakan untuk membeli mata uang dari negara lain menggunakan valuta lokal. Nilai tukar ini biasanya digunakan oleh pihak bank, pedagang falas, atau money changer saat membeli mata uang asing. Rumusnya adalah kurs beli sama dengan mata uang asing dikali rupiah. Contoh soal, jika ingin menukarkan 5 US dollar dan nilai tukarnya 13.000 per US dollar, maka perhitungannya menjadi 5.000 US dollar dikali 13.000 sama dengan 65 juta rupiah. Lalu kurs tengah. Kurs tengah adalah nilai tukar valuta yang berada di tengah atau di antara kurs beli dan jual. Kurs tengah adalah nilai tukar valuta yang berada di tengah atau di antara kurs beli dan jual. Rumusnya adalah kurs tengah sama dengan kurs jual ditambah kurs beli, lalu dibagi 2. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama ada inflasi. Naiknya harga barang atau jasa, atau bisa juga diartikan sebagai turunnya mata uang lokal. Dasar utama yang mempengaruhi adalah perdagangan internasional. Apabila tingkat inflasi suatu negara tinggi, maka harga barang dari negara tersebut juga akan meningkat. Sebaliknya, jika inflasi suatu negara rendah, maka permintaan barang dari negara tersebut juga akan meningkat, sehingga nilai mata uang lokal akan ikut meningkat. Yang kedua, perbedaan suku bunga. Apabila suku bunga suatu negara mengalami perubahan, hal tersebut akan mempengaruhi arus modal internasional. Jika suku bunga suatu negara mengalami kenaikan, maka modal asing yang masuk juga akan semakin meningkat, sehingga nilai tukar mata uang lokal meningkat. Yang ketiga, kegiatan neraca pembayaran. Jika neraca pembayaran bersifat aktif, maka hal tersebut dapat meningkatkan permintaan debitur asing, sehingga hal tersebut membuat nilai mata uang lokal meningkat. Sebaliknya, jika neraca pembayaran pasif, tentu saja akan membuat debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan mata uang asing yang akan berakibat turunnya nilai mata uang lokal. Yang keempat, kontrol pemerintah. Kebijakan dari pemerintah bersifat mengawasi, yaitu mengawasi nilai tukar valuta asing. Beberapa negara ada yang membatasi masuknya barang impor, sehingga jumlah masuknya barang impor dapat ditekan. Hal tersebut membuat permintaan mata uang asing jadi menurun dan mata uang lokal akan meningkat. Selanjutnya ekspektasi. Ekspektasi mempengaruhi nilai tukar karena pasar valuta asing akan bertindak dengan sangat cepat ketika mendengar informasi yang berdampak di masa depan. Selanjutnya faktor aliran modal keluar, yang dapat disebut juga dengan capital outflow, yang artinya modal suatu negara keluar untuk membayar hutang atau keperluan negara. Semakin banyak modal yang negara keluarkan, maka akan semakin menurun permintaan mata uang lokal pada pasar valuta asing. Sebaliknya, jika suatu negara semakin banyak menanamkan modal ke negara lain, maka nilai tukar mata uang pada pasar valuta asing juga ikut meningkat atau menguat. Melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu ke bab 4, neraca pembayaran. Apa sih itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran yaitu catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor real, fiskal, dan moneter. Manfaat neraca pembayaran. Yang pertama yaitu alat ukur keadaan ekonomi dalam negeri dan perekonomian negara lain. Yang kedua, sumber data keuangan internasional. Yang ketiga,
alat rekam histori transaksi negara dalam kegiatan ekspor dan impor agar bisa dibayar tepat waktu. Jenis-jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran ada 3. Yang pertama yaitu neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. Surplus yang terjadi pada neraca pembayaran menandakan bahwa negara tersebut mempunyai cadangan devisa dan dana yang lebih. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Yang pertama yaitu angka pengganda. Yang kedua, pendapatan nasional. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, suku bunga. Dan yang terakhir, kredit domestik. Komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran. Yang pertama yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Lanjut, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Lanjut, yang keempat, neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Dan yang terakhir, neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain dalam satu periode. Rumus mencari perhitungan neraca pembayaran. Perhitungan BOP sama dengan kurung buka X min M kurung tutup plus kurung buka CI min CO kurung tutup plus FB. Keterangan BOP adalah neraca pembayaran. X min M adalah neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antara ekspor dan juga impor ya barang dan jasa. CI min CO neraca transaksi modal yang merupakan selisih antara capital inflow CI dan capital outflow CO. FB neraca cadangan resmi dari negara. Terima kasih. Selanjutnya ada pengaruh nilai tukar dan tingkat bunga terhadap neraca pembayaran. Tingkat nilai tukar dan tingkat bunga memiliki pengaruh signifikan pada neraca pembayaran suatu negara. Nilai tukar yang melemah membuat ekspor lebih murah, meningkatkan ekspor, dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Sebaliknya, nilai tukar yang menguat membuat ekspor lebih mahal, mengurangi ekspor, dan mungkin meningkatkan impor, memperburuk defisit neraca perdagangan. Tingkat bunga yang tinggi menarik investasi asing, menguatkan mata uang domestik, dan mengurangi defisit neraca pembayaran. Sementara, tingkat bunga yang rendah dapat menyebabkan aliran modal keluar, melemahkan mata uang domestik, dan memperburuk defisit neraca pembayaran. Kebijakan moneter dan fiskal dapat digunakan untuk mengatur nilai tukar dan tingkat bunga, mencapai keseimbangan dalam neraca pembayaran. Yang terakhir adalah peranan nilai tukar dan tingkat suku bunga terhadap perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, persamaan S kurang I sama dengan CA menggambarkan hubungan antara tabungan atau S, investasi atau I, dan neraca perdagangan atau CA. Tingkat bunga dunia mempengaruhi investasi dan neraca perdagangan suatu negara.
Selain itu, kurs real atau hubungan antara kurs nominal dan tingkat harga domestik serta luar negeri memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Kurs real yang rendah membuat barang impor relatif mahal, sementara kurs real yang tinggi membuat barang ekspor relatif mahal. Oleh karena itu, nilai tukar dan suku bunga dunia mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara, serta investasi dalam perekonomian terbuka. Kesimpulannya, nilai tukar dan suku bunga memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika ekonomi suatu negara yang terbuka terhadap perdagangan internasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.